Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan mata kuliah, administrasi, dan supervisi pendidikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Liza Oktaviana dan rekan saya Raudatul Jannah, Faisal, dan Widya Kusuma Ningsi. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu administrasi keuangan, yang kedua administrasi tata laksana atau tata usaha, dan yang ketiga administrasi layanan khusus. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Raudatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Jannah, NIM 12010720108. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Jadi, administrasi keuangan sekolah adalah sebuah aktivitas berdasarkan sumber pendapatan dan penggunaan biaya sebagai pengolahan pendidikan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang pertama, prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Dalam mengelola keuangan sekolah, ada beberapa prinsip yang perlu diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48. Prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan. Ini dapat berupa keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaannya. Ada 3 pilar yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu adanya transportasi, adanya standar kinerja yang dapat diukur, dan adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif. Yang ketiga, efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya dan hasil. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan. Sedangkan dari segi hasil kegiatan dikatakan efisien jika dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu dapat memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitas. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu sumber pendanaan pendidikan. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama, pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, orang tua atau peserta didik. Dan yang ketiga, masyarakat, baik meningkat maupun tidak meningkat. Adapun sumber biaya pendidikan meliputi yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yaitu biaya yang bersifat lebih permanen dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, biaya operasi. Biaya operasi ini merupakan biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya ini terdiri atas biaya personalia atau gaji, tunjangan struktural dan fungsional, serta bentuk tunjangan yang lain, dan biaya non-personalia, yaitu biaya untuk sarana dan prasarana. Baiklah, sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Faisal akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kegiatan mengelola dana. Yang pertama, perencanaan penganggaran keuangan atau budgeting. Menurut Sohiron, anggaran atau budget
merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan keuangan sekolah yaitu yang pertama, perencanaan harus realistis. Yang kedua, perlunya koordinasi dalam perencanaan. Yang ketiga, perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Yang keempat, perencanaan harus fleksibel. Dan yang terakhir, perencanaan harus berdasarkan penelitian. Kegiatan mengelola dana yang kedua yaitu tahap pelaksanaan atau akunting. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Adapun komponen-komponen dalam sistem akuntansi adalah bagan perkiraan atau akun, buku besar, jurnal, dan buku cek. Kegiatan mengelola dana yang ketiga yaitu tahap penilaian atau auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu administrasi tata laksana atau tata usaha. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Fungsi administrasi tata laksana atau tata usaha yang pertama, menghimpun, yaitu mengusahakan data atau keterangan yang diperlukan. Yang kedua, mencatat, berupa kegiatan membubuhkan segala sesuatu yang berkaitan dengan data atau surat menyurat yang ada dalam suatu lembaga. Yang ketiga, mengolah, berupa kegiatan menyelesaikan dan menganalisa serta mengerjakan keterangan, data atau informasi yang diperlukan oleh lembaga atau organisasi. Yang keempat, menggandakan, berupa kegiatan memperbanyak bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan segala sesuatu kepada alamat melalui berbagai cara. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan meletakkan atau menaruh segala sesuatu agar terjaga keutuhan dan kelestarian data atau informasi atau surat menyurat yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi tata laksana atau tata usaha. Yang pertama, terhadap administrasi peserta didik atau siswa. Sejak dari kegiatan penerimaan siswa baru, mengisi buku induk dan buku kleper, penataan siswa dalam kelas, sampai siswa exit dari sekolah, semuanya banyak dilakukan kegiatan tulis-menulis yang melancarkan seluruh kegiatan administrasi siswa. Yang kedua, terhadap administrasi personel, yaitu sejak pendaftaran atau penerimaan pegawai baru, lamaran, pengumpulan berkas-berkas administratif, pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan, sampai pensiunan dan sebagainya. Yang ketiga, terhadap administrasi kurikulum, yaitu seperti pembuatan satuan pelajar atau satpel, merupakan tugas guru sepenuhnya. Tetapi penulisan dan penggandaannya adalah termasuk kegiatan tata laksana atau tulis-menulis. Yang keempat, terhadap administrasi sarana prasarana, yaitu tugas-tugas perencanaan pengadaan, perkualifikasian, penggandaan, penyimpanan, dan seterusnya sampai penghapusan. Dan tujuan yang terakhir terhadap administrasi anggaran atau biaya, yaitu pembuatan rencana anggaran atau budgeting, pembukuan atau akunting, serta pengisian buku kas, mempertanggungjawabkannya, sampai membuat laporan pertanggungjawaban anggaran atau biaya pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu peranan administrasi tata laksana atau tata usaha. Yang pertama, membantu pelaksanaan pekerjaan pokok dalam setiap organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan untuk memimpin. Dan yang ketiga, melancarkan perkembangan organisasi.
Selanjutnya yaitu administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus meliputi administrasi perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Administrasi komponen-komponen tersebut merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Jenis-jenis administrasi layanan khusus yaitu perpustakaan sekolah, koperasi sekolah, kafeteria sekolah atau kantin sekolah, dan unit kesehatan sekolah atau UKS. Yang pertama, perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan sarana belajar yang baik bagi setiap orang, terutama bagi peserta didik. Di perpustakaan, peserta didik akan memperoleh berbagai jenis buku dan informasi yang akan menambah wawasan mereka. Selanjutnya, fungsi perpustakaan dalam ikut serta mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah. Perpustakaan mempunyai fungsi yaitu yang pertama, fungsi pendidikan, yakni memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, fungsi informasi, yaitu sebagai tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru. Yang ketiga, fungsi rekreasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan pustaka yang tersedia. Dan yang keempat yaitu fungsi penelitian, yaitu menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Selanjutnya, tujuan koperasi sekolah. Yang pertama, mendidik, menanamkan, dan memelihara suatu kesadaran hidup gotong royong dan setia kawan, serta jiwa demokrasi di antara para siswa. Yang kedua, memupuk dan juga mendorong tumbuhnya kesadaran serta semangat berkoperasi serta wirausaha siswa. Yang ketiga, meningkatkan dengan pengetahuan dan juga keterampilan berkoperasi yang berguna bagi para siswa untuk bekal terjun ke masyarakat. Yang keempat, menunjang program dan pembangunan pemerintahan di sekitar berkoperasi melalui program pendidikan sekolah. Yang kelima, membantu dan juga melayani serta memenuhi kebutuhan ekonomi para siswa melalui pengembangan pelaku kegiatan usaha. Kafeteria sekolah. Kafeteria tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh derma wanita sekolah. Namun, kafeteria sekolah tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Unit Kesehatan Sekolah atau UKS. Unit Kesehatan Sekolah atau UKS merupakan wadah atau program untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin. Tujuan UKS. Yang A. Membantu guru dan kepala sekolah serta tim pelaksanaan UKS dalam memahami berbagai informasi tentang UKS dan dapat melaksanakan di sekolah masing-masing. Yang B. Membantu guru dan kepala sekolah serta tim pelaksana UKS dalam memahami cara penyusunan dan melaksanakan rencana kegiatan UKS di sekolah masing-masing. Yang C. Membantu guru dan kepala sekolah serta tim pelaksana UKS dalam memahami dan menguasai cara pelaksanaan 3 program pokok UKS. Yang D. Membantu guru dan kepala sekolah serta tim pelaksana UKS dalam memahami dan menguasai cara melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan UKS. Guru dalam administrasi khusus. Yang A. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang B. Mengetahui jenis-jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang C. Mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun pembinaannya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.